di tugas-tugas calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, ada baiknya kita lebih dahulu melakukan ice breaking. Kita berdiri Bapak Ibu, kita joget-jogetan dulu. Yang berjudul Diseminasi Budaya Positif adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul ini, para guru diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang keenam, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia
motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang keenam, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Yang ketujuh, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang kedelapan, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sekarang kita masuk ke diseminasi budaya positif. Di sana Bapak Ibu terdapat eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu artinya metode mendisiplinkan yang bertujuan untuk menumbuhkan disiplin diri bagi anak didik tanpa menggunakan hukuman atau tanpa memberikan hadiah. Baru yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, di nomor 2 ini di dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam pembelajaran kita sehari-hari kita tidak diperbolehkan lagi untuk menghukum anak. Harus kita membiasakan budaya-budaya positif. Kita melaksanakan segitiga restitusi. Nanti di dalamnya ini akan kita bahas lebih dalam mengenai segitiga restitusi. Baru nomor 3, keyakinan kelas. Di dalam kelas kita, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, kita mengadakan keyakinan kelas, melakukan keyakinan kelas, atau kita buat dulu kesepakatan kelas. Di sana nanti kita akan berembuk dengan murid-murid kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Baru nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 5, restitusi 5 posisi kontrol. Nomor 6, restitusi segitiga restitusi. Itulah Bapak Ibu mengenai eksplorasi konsep. Sekarang Bapak Ibu, mengapa menerapkan budaya positif penting? Di dalam sekolah kita atau di dalam kelas, mengapa kita menerapkan budaya positif itu sangat penting? Apa itu budaya positif? Apa tantangan dalam menerapkan budaya positif? Di sini Bapak Ibu dibuat ada di situ disiplin positif. Yang pertama teori kontrol, teori pilihan. Itu menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, di sini Anda taat bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak dapat atau tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku manusia, semua perilaku memiliki tujuan. Baru nomor 3, berpikir. Terus berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baru yang
atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sekarang yang nomor 1 tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sana makna disiplin. Kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu Bapak Ibu yang nomor 1. Baru yang nomor 2 tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori motivasi. Di sana nomor 1 untuk menghindari hukuman. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan. Baru yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan di sana terdapat nanti nilai-nilai kebajikan universal. Dan di sana dilanjutkan dengan kebajikan kelas. Nomor 3 tadi, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sana terdapat nanti 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu penghukuman, pembuat rasa bersalah. Nomor 3 teman. Nomor 4 sebagai pemantau dan nomor 5 sebagai manajer. Jadi dalam posisi kontrol ini Bapak Ibu, nomor 1, apakah kita sebagai penghukum bagi anak-anak didik kita? Nomor 2, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak didik kita? Atau nomor 3, apakah kita sebagai teman kepada anak didik kita? Nomor 4, apakah kita cuma sebagai pemantau bagi anak-anak didik kita? Dan nomor 5, apakah kita sebagai manajer di dalam bagi anak-anak didik kita? Jadi itulah nomor 3 Bapak Ibu. Sekarang nomor 5 yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di sana terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Baru yang kedua, penguasaan. Dan yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 4, kesenangan. Nomor 5, kebebasan. Dan Bapak Ibu, semua atau yang 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti semua kita membutuhkannya. Kita butuh disayangi, kita butuh disenangi, dan kita butuh bertahan hidup di dalam hidup kita, terutama di dalam tugas kita masing-masing. 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat perlu bagi kita semua, juga bagi anak didik kita semua. Next Ibu. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun kita capai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau kata disiplin ini secara sederhananya kita semua sudah mengetahuinya. Apa itu makna dari disiplin itu?
Jadi sesuai dengan pribadi kita masing-masing bisa mengartikan disiplin itu. Jadi ini makna disiplin menurut bahasa Latin. Next Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itulah pemaparan dari aksi nyata saya menurut mengenai budaya positif. Jadi baiklah Bapak Ibu, sekarang ada yang mau bertanya? Ayo. Oke Pak Tanjung, silahkan. Baik Bu, terima kasih sudah menjelaskan tentang disiplin. Tadi saya ada dengar tentang nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan saya, apa saja yang termasuk dalam kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan itu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain bisa menjawabnya? Ada yang mau memberikan pendapat mengenai nilai-nilai kebajikan? Tapi sebelumnya saya buat dulu arti dari nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip-prinsip atau sifat-sifat positif yang dianggap penting dan dihormati oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan. Itulah arti dari nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi Bapak Tanjung meminta supaya memberikan contoh-contoh dari kebajikan tersebut. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya, memberikan pendapat? Oke Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Kurasa Bapak Ibu sudah tahu itu ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Dan di dalamnya itu semua itulah nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, kita nyanyikan dulu ya lagu profil pelajar Pancasila. Bisa kan Bapak Ibu? Kalau bisa kita berdirilah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bergerak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu silahkan duduk. Jadi itulah lagu profil pelajar Pancasila. Dan nilai kebajikan itu Bapak Ibu, itulah semua yang terdapat di dalam profil Pancasila tadi, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Tanjung? Sudah Bu, sangat mengerti dan menguasai. Iya, terima kasih lah Pak. Jadi inilah yang perlu kita terapkan kepada anak-anak didik kita, bagaimana supaya anak-anak didik kita itu di kelas bisa memiliki dan menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut. Baiklah Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Iya Bu, silahkan. Terima kasih buat kesempatan yang Ibu berikan untuk penerapan yang saya dapat tadi atau saya nalar dari pemaparan Ibu. Saya ingin bertanya ini Bu,
bagaimana cara kita membuat keyakinan di dalam kelas kepada anak didik kita secara nyata begitu. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Manulang yang telah memberikan pertanyaan bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan di kelas. Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Oke lah Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita, yang pertama kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinan yang timbul di dalam hatinya. Itulah yang pertama. Setelah anak-anak menuliskannya di secari kertas atau di dalam bukunya, kita mengumpulkan keyakinan-keyakinan yang ada yang dibuat mereka tadi. Terus keyakinan yang mereka tulis kita bahas bersama dengan anak-anak didik kita. Kita bahas bersama dengan anak-anak didik kita. Terus kita memilih keyakinan kelas. Kita pilih dari banyaknya yang dibuat oleh siswa kita, sebanyak siswa kita tadi. Karena tidak mungkin terlalu banyak kita buat keyakinan kelas kita. Yang kita buat nanti yang kita pilih yang singkat, padat, dan jelas, yang bisa dimengerti dengan mudah oleh anak-anak didik kita. Nah, setelah kita memilihnya, kita mengubah keyakinan yang mereka buat tadi agar menjadi kalimat positif. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita menyuruh anak didik kita untuk membuat keyakinan kelas, bisa jadi dibuat anak didik kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, jadi di sana kalimat positifnya kita tidak boleh memakai kata tidak boleh tadi. Tidak boleh membuang sampah. Kata tidak boleh ini tidak usah. Tidak bagus untuk kita pakai di dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dengan kata apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh kita memakai kata-kata negatif tadi, yaitu tidak boleh tadi. Contoh lagi, tidak boleh mengganggu teman di kelas saat belajar. Nah, jadi kata tidak boleh ini tidak boleh kita pakai. Tidak bagus untuk kita pakai. Kita buat untuk menjadi keyakinan kelas. Tetapi kita buatlah kata-kata positifnya, saling menghargai. Itu dia Bapak Ibu. Bagaimana Ibu? Itulah contohnya tadi. Setelah itu sedikit lagi ya Ibu. Setelah itu setelah kita mengubah keyakinan tadi menjadi kalimat positif, baru kita sepakati bersamalah dengan murid-murid kita. Bagaimana? Apakah sudah sepakat ini keyakinan kelas kita? Kalau sudah, barulah kita putuskan. Ditandatangani oleh semua warga kelas, anak-anak didik kita dan juga kita sebagai wali kelasnya. Barulah kita lengketkan, biar bisa selalu dilihat oleh anak-anak didik kita dan dilaksanakan di setiap saat. Itu Ibu. Bagaimana Bu? Sangat jelas dan memuaskan, Bu. Oke. Masih ada lagi Bu? Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah pas, Bu. Pas. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah agak tegang ya Bapak Ibu. Baiklah, kita breaking dulu ya sebentar sebelum menutup kegiatan kita ini. Oke, Bu. Berdiri kita Bapak Ibu dengan semangat ya. Tangan diputar-putar, berputar.
diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari kegiatan kita di siang hari ini yaitu mengenai disiplin positif tadi, kita terapkanlah Bapak Ibu di kelas kita masing-masing, yaitu mengenai kita terapkanlah di kelas kita masing-masing. Baru yang berikutnya, bagaimana kita untuk membuat atau bagaimana lah bilangnya, mana tuh sekolah kita juga. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan melalui aksi nyata saya pada hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu guru yang memberikan waktu dan perhatiannya kepada saya dalam mendukung kegiatan saya pada saat ini. Dan selanjutnya saya tetap memohon bantuannya dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, ada baiknya sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan marilah kita berdoa masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang.